Asam jawa ini kurang bagus apabila ditanam di depan rumah kita. Karena apa? Karena ini akan mengundang makhluk-makhluk astral. Karena sukanya di pohon asam jawa ini. Jadi kalau makhluk astralnya baik sih gak apa-apa. Tapi kalau makhluk astralnya ini usil, itu yang akan menyebabkan terjadinya pertengkaran atau sering sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BN Derista Channel yang selain mengeksplor perjalanan tapak-tapak leluhur, Bunda juga mengeksplor tapak-tapak perjalanan kehidupan Bunda di dunia nyata. Video Bunda kali ini, Bunda akan membahas 12 tanaman yang tidak boleh ditanam di sekitar rumah kita karena akan mengakibatkan kesialan bagi penghuni rumah tersebut. Bagaimana video Bunda selengkapnya? Silahkan sahabat-sahabat Bunda tonton video Bunda sampai selesai. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share serta bunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat Bunda bisa terus mengikuti video-video Bunda selengkapnya. Pada kesempatan kali ini Bunda akan membahas tentang tanaman yang kalau ditanam di depan rumah kita itu bisa membuat sial atau juga membuat suasana di rumah itu kurang harmonis, bahkan bisa berpengaruh terhadap seretnya rezeki. Nah, tanaman apa saja yang kira-kira bisa menyebabkan peruntungan kita kurang baik? Sebelum Bunda sebutkan, perlu Bunda jelaskan bahwa setiap tanaman itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang membuat sial ataupun tidak beruntung. Tetapi itu hanya sebagai bahwa setiap tanaman itu mempunyai kemanfaatan sendiri-sendiri. Cuman yang Bunda bicarakan di sini harus tepat di dalam penanamannya. Kalau tanaman tersebut tidak tepat ditanam di tempatnya, bisa membuat sial ataupun bisa membuat rezekinya seret. Tanaman apa saja itu yang bisa membuat sial kalau ditanam di depan rumah kita? Yang pertama adalah pohon beringin. Pohon beringin ini kalau kita tanam di depan rumah kita, efeknya kurang bagus. Karena tanaman beringin ini sifatnya peneduh dan besar. Di samping itu, kalau kita tanamnya itu di sekitar rumah kita atau di halaman rumah kita, di bagian utara atau timur atau di pojok rumah, itu kurang bagus. Karena apa? Karena akan menghalangi energi positif yang akan masuk ke rumah kita. Jadi sifatnya itu menghalangi energi positif. Di samping itu, secara ilmiahnya, kalau terlalu sejuk rumah kita, terutama sebelah timur, kita akan menjadi malas. Kalau kita ingin bekerja, rasanya malas. Ini juga biasanya akan banyak mengundang makhluk-makhluk astral yang ada di pohon beringin tersebut. Ini yang akan menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dan akhirnya menjadikan rezekinya tersendat. Kemudian kalau kita lihat lagi, kalau kita menanamnya dekat rumah kita, karena akar pohon beringin, dia bisa timbul dan akan merusak tembok, merusak pekarangan, dan akhirnya nanti bisa menimbulkan kerugian. Nah, itu secara energinya negatif. Selain itu, secara ilmiahnya
sahabat Bunda bisa uji. Kemudian selanjutnya, pohon yang bisa menyebabkan kesialan ketika kita tanam di depan rumah kita adalah pohon aren. Pohon aren ini hampir sama dengan pohon beringin. Pohon aren ini sangat efektif untuk menarik energi positif. Selain itu juga banyak makhluk halus yang menyukai pohon aren. Selain itu juga secara ilmiah, pohon aren bisa menyebabkan gatal-gatal dan bisa membuat energinya sangat negatif. Jadi ini juga kurang bagus atau tidak tepat kita tanam di depan rumah kita. Kalau di belakang atau di kebun itu tidak masalah. Seperti pohon beringin juga kalau ditanam di belakang tidak apa-apa. Selanjutnya pohon yang bisa membuat kurang bagus energinya adalah tanaman yang berduri. Misalnya kaktus, pokoknya yang berduri. Bougainville misalnya. Itu kurang bagus untuk ditanam di depan rumah. Karena pohon berduri memecah energi. Secara energinya, tanaman kaktus itu cenderung suka di daerah yang kering atau kurang air. Nanti juga akan menjadi energinya kering di pikiran kita. Kalau ditanam di samping rumah atau di belakang rumah itu tidak masalah. Tapi kalau di depan rumah itu kurang bagus. Kemudian selanjutnya tanaman yang kita tanam di depan rumah itu kurang bagus atau bikin kurang bagus dalam rezeki adalah tanaman bunga yang identik dengan kuburan. Contohnya Kamboja atau bisa juga bunga kenanga. Ini juga kurang bagus karena akan melemahkan energi kita. Secara psikologi kita akan melemahkan energi kita. Kita akan teringat kalau melihat pohon itu, oh itu pohon kuburan. Itu sangat melemahkan kepada pikiran kita. Dan hawa yang ditimbulkan dari kuburan itu berpengaruh terhadap energi yang akan masuk ke rumah kita. Selanjutnya pohon yang kurang bagus adalah pohon anggur. Pohon anggur yang ditanam di depan rumah kita itu kurang bagus. Karena apa? Itu mempunyai energi negatif. Di samping memang daunnya itu ada bulu-bulunya, bisa gatal. Tapi kalau ditanam di pekarangan rumah bagian belakang atau di kebun itu tidak masalah. Kemudian yang selanjutnya, tanaman yang tidak boleh ditanam di halaman rumah karena bisa menyeratkan energi adalah tanaman berpohon tinggi. Berpohon tinggi dan kecil. Contohnya adalah pohon kelapa yang tunggal. Itu kalau ditanam di depan rumah akan memecah energi. Jadi akan membelah energi. Itu akan membelah energi positif. Secara logikanya kita, kalau ada pelepahnya yang kering, mungkin ada buah kelapa yang sudah tua kemudian jatuh terhadap atap kita, itu menjadi berbahaya. Itu akan selalu kepikiran terus. Itu tidak akan membuat pikiran kita tenang. Jadi pohon kelapa itu adalah pohon yang tidak baik untuk ditanam di depan rumah kita. Selanjutnya adalah asam jawa. Asam jawa ini kurang bagus apabila ditanam di depan rumah kita. Karena apa? Karena ini akan mengundang makhluk-makhluk astral. Karena sukanya di pohon asam jawa ini. Jadi kalau makhluk astralnya baik sih gak apa-apa. Tapi kalau makhluk astralnya ini usil, itu yang akan menyebabkan terjadinya pertengkaran atau sering sakit.
Selanjutnya yang kurang bagus kalau kita tanam di rumah kita atau depan rumah kita adalah pohon sawo. Pohon sawo ini merupakan kesukaannya genderuwo. Makanya kalau ada anak kecil di depannya ada pohon sawo, pasti sering sekali diganggu itu biasanya. Menangis, misalnya tengah malam nangis. Itu karena makhluk astral yang suka jahil mengganggu anak kecil tersebut. Posisi menanam atau tempat menanam itu paling penting. Kemudian selanjutnya lagi adalah pohon randu. Pohon randu juga adalah pohon yang besar dan panjang. Itu juga rantingnya gampang patah. Kemudian kalau pohon randu yang sudah berbuah itu kapuknya banyak. Itu banyak menyerap debu. Nah, debu inilah yang akan menambah energi negatif. Jadi kurang bagus kalau ditanam di depan rumah. Yang selanjutnya, tanaman yang tidak bagus ditanam di depan rumah adalah pohon pepaya. Sejak zaman dahulu kala dipercaya kalau pohon pepaya ini kurang bagus apabila ditanam di depan rumah. Jadi ini akan menarik energi negatif. Jadi lebih baik ditanam di kebun saja. Selanjutnya adalah tanaman yang mati atau kering. Jadi kalau ada tanaman yang mati atau kering di depan rumah, itu harus dibersihkan. Karena akan mengundang energi negatif dan akan semerawut di pikiran kita, akan kurang bagus. Kalau pikiran kita tidak tenang, maka rezeki kita akan tersendat, kurang tenang. Kemudian selanjutnya adalah semua pohon besar yang ditanam di dekat rumah kita di bagian timur atau sebelah wetan itu kurang bagus. Seperti yang Bunda katakan tadi, itu akan menghalangi energi positif yang akan masuk ke dalam rumah kita. Tapi kalau ditanam di hutan atau di kebun, itu akan bagus untuk penghijauan. Tapi kalau kita tanam di pojokan rumah kita atau di depan rumah kita, akan menghalangi energi positif. Kemudian selanjutnya adalah pohon kluweh. Pohon kluweh ini juga mengundang energi negatif kalau ditanam di dekat rumah. Di samping rumah kurang bagus, di depan rumah kita juga kurang bagus. Makanya harus ditanam di kebun saja. Kalau ditanam di depan rumah akan menimbulkan energi negatif. Yang terakhir adalah tanaman yang bergetah putih. Contohnya misalnya pohon nangka. Itu juga kurang bagus kalau ditanam di depan rumah. Karena akan menarik energi negatif dan akan menghalangi energi positif yang akan masuk. Kemudian pohon nangka ini juga disukai oleh makhluk halus. Maka akan diganggu rumah tangganya oleh makhluk yang ada di pohon nangka tersebut. Tapi kita tidak tahu rezeki kita ke depan seret atau lancar, tidak tahu. Inilah usaha kita supaya nanti rezekinya ke depan semakin lancar. Ini sebuah usaha atau ikhtiar kita. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semua dan mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa membawa sial atau kurang beruntung kalau tanaman ditanam di depan rumah. Coba sahabat Bunda komentar di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih sahabat Bunda sudah menonton video Bunda kali ini. Mudah-mudahan video Bunda kali ini ada manfaatnya buat sahabat-sahabat Bunda sekalian. Sekian saja dulu video Bunda kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santuy.